Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eis Fatmawati SPDI, peserta PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya mengajar di SDN Pabuaran, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tanggerang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video tugas sebagai bagian dari kegiatan PPG yang saya ikuti. Video ini saya ambil dari materi meneladani Asmaul Husna. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang proses pembelajaran yang saya laksanakan, serta dapat menjadi bahan refleksi dan peningkatan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, yuk ketua kelasnya silakan maju. Bersiap. Siap. Tempat duduk bersiap, berdoa dimulai. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kita menyanyikan lagu nasional. Semuanya berdiri. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kita menyanyikan lagu nasional. Semuanya berdiri. Sudah siap? 1, 2, 3. Untuk sama
tidur. Oke. Nah, hari ini sebelum kita ke materi, coba masih ingat nggak kalian materi minggu lalu tentang Quran surah Al-Hujurat ayat 13. bagus, Al-Hujurat ayat 13. Apa lagi? Keragaman dan perbedaan. Tentang keragaman dan perbedaan. Apa lagi? Surat Al-Luqman ayat 15. Al-Luqman ayat 15. apa lagi? Toleransi. Tentang toleransi. Nanti ada kaitannya nih dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang meneladani Asmaul Husna. Namun sebelumnya ibu mau kasih nih, mau membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Coba ya. Tujuan pembelajaran hari ini siapa yang bisa baca? Coba Citra baca. Tujuan yang pertama apa? Oke. Menjelaskan arti Asmaul Husna Al-Malik Al-Qudus Al-Aziz Al-Salam dan Al-Mu'min. Yang kedua, baca Rasta. Nah, nanti kita akan ada membuat kaligrafi. Yang ketiga, yaitu membiasakan sikap kita mandiri, cinta kebersihan, jaga kesehatan hidup. Oke. Itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Namun, kita akan ice breaking dulu nih. Kita supaya belajarnya semangat, gak ngantuk, gak loyo, kita mau kasih tepuk-tepukan dulu nih. Oke, biar kita kelak jadi anak-anak yang sukses. Kita tepuk sukses dulu. Siap? Siap. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes. Sekali lagi. Yes. Oke, good job. Oke, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran hari ini, nah kita akan lanjut ke pembahasan materi. Yang pertama mengenai pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna yaitu terdiri dari dua kata, Al-Asma dan Al-Husna. Al-Asma yang artinya nama-nama dan Husna artinya baik. Yang kedua 99. Coba Asmaul Husna berasal dari kata yaitu Al-Asma. Tolong dibaca Ihsan. Oke, terima kasih Ihsan. Kasih tepuk tangan dong buat Ihsan. Oke ya? Lanjut. Nah, ini yang akan kita pelajari. Ada 5 Asmaul Husna yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah Al-Malik yang artinya Maha Merajai. Yang kedua Al-Qudus yaitu Maha Suci. Yang ketiga Al-Mu'min yang artinya Maha Pemberi. Al-Aziz Maha Perkasa. As-Salam Maha sejahtera. Maha. Sejahtera. Nanti akan kita bahas nih satu persatu di slide selanjutnya. Oke. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Tadi Al-Malik artinya apa? Maha Merajai. Kita tahu seorang raja adalah seorang pemimpin. Nah, menjadi seorang pemimpin itu harus bijaksana dan selain itu berjuang membela bangsa dan agama dengan jabatannya. Jangan jabatan dijadikan sebagai apa? Biasanya orang suka terpaku ya, kalau jabatannya tinggi sok berkuasa. Yang selanjutnya yaitu mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Di sini ada yang punya jabatan? Ada. Ketua kelas. Nah, sebagai ketua kelas harus apa? Harus bijaksana. Gitu ya. Jangan sombong ya, Atala ya. Walaupun kita di kelas sebagai ketua kelas atau sebagai pemimpin, tapi kita harus mementingkan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Aziz yang artinya
belajar pendidikan agama Islam, menghafal contohnya. Belum apa-apa udah putus asa. Berarti kalian tidak memiliki apa? Sifat Asmaul Husna Al-Aziz. Jadi walaupun tantangannya itu berat, harus tetap berjuang. Yang kedua, tangguh dalam menghadapi segala permasalahan. Lalu melatih diri agar memiliki mental yang kuat. Nah, mau dihina, mau diapa, mau dicaci segala macam, kuat aja udah. Gak usah apa, ngedrop. Kuat dan tabah menghadapi ujian. Segala ujian, Allah pasti memberikan ujian kepada hambanya. Gak mungkin Allah itu memberikan hanya kenikmatan saja. Kalau kita mau naik level, mau naik tingkat, pasti ada ujian gak? Nah, kita harus menghadapi segala ujian dengan kuat dan sabar. Selanjutnya, tak gentar menghadapi kezoliman. Ada teman yang apa? Yang ngejek. Ada teman yang suka apa lagi? Biasanya di kelas sukanya apa? Membuli, betul. Harus kita apa? Apakah harus kita pasrah? Ngerengek-rengek? Gak usah ya. Tidak gentar menghadap kezoliman. Jadi gak usah takut. Lanjut. Nah, yang selanjutnya yaitu Asmaul Husna Al-Qudus. Bagaimana cara kita untuk meneladaninya? Dengan cara apa? Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang pertama, bagaimana cara menjaga kebersihan diri? Mandi, gosok gigi, apa lagi? Cuci muka, cuci tangan sebelum makan. Nah, itu artinya kita menjaga kebersihan diri. Lingkungan kita di sekolah, supaya kita tetap nyaman, jaga kebersihan. Karena Allah memiliki sifat Al-Qudus. Udah paham semuanya? Coba Al-Qudus. Kamu tahu arti dari Al-Qudus? Ya, apa coba? Adia? Allah yang maha suci. Allah yang maha suci, betul? Oke. Contoh teladannya seperti apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Betul nggak? Betul. Coba dong kasih tepuk salut buat Adia. Tepuk salut. Oke, nah di sini kita akan membagi kelompok ya. Ibu akan membagikan kalian 5 kelompok. Yuk, coba silakan cari kelompoknya masing-masing. Oke, udah siap semuanya? Nah, ini ibu akan mempersilakan kalian untuk berdiskusi. Lihat bukunya halaman 22. Kalian diskusikan dan ditugaskan masing-masing kelompok itu membahas satu materi. Kelompok satu itu tentang Al-Qudus, yang kedua Al-Aziz, yang ketiga As-Salam, yang keempat Al-Mu'min, yang kelima Al-Malik. Silakan bahas, silakan diskusi. Ya. Adalah jaga kesucian dari sebelum zaman. Pakai baju, pakai sepatu sih. Adalah kedamaian ya. Kalau misalnya lagi ribut gimana? Harus apa? Harus melerai, jangan diem aja, apalagi sampai di provokasi teman-teman. Oke, gimana diskusinya? Udah selesai? Kalau sudah selesai, yuk kita kembali lagi ke kelompoknya masing-masing. Oke, yuk. Kasih ya. Masing-masing kelompok mempresentasikan tadi apa yang sudah didiskusikan. Siap? Presentasi siap? Siap ya? Oke, dari mulai kelompok 1. Silakan berdiri. Siapa yang mau baca?
dijaga perdamaian. Kasih tepuk tangan buat Ubay. Coba, materinya tentang apa? Oke, boleh berdiri. Ya. Masalah artinya mana pemberi keselamatan. Contohnya kita harus rukun dan damai di sekolah. Tidak boleh jahil. Oh, nggak boleh jahil ya. Harus apa? Rukun. Kasih tepuk tangan ya buat Ahmad ya. Silakan. Al-Aziz. Al-Aziz artinya Allah Maha Mulia. Jadi kita seandainya seorang yang kaya, tetapi kita tidak boleh sombong karena ada yang lebih mulia atau aku yaitu Allah. Ya, betul. Gak ada yang lebih mulia siapa selain Allah. Kaya, Allah kita lebih tinggi. Itu nggak boleh sombong. Kasih tepuk tangan yuk buat kelompok 4. Al-Malik artinya maharaja. Contohnya ketika kita menjadi seorang pemimpin harus bertanggung jawab. Tidak. Oke, kita harus bertanggung jawab. Kasih tepuk tangan dong buat. Nah, menurut Ibu, kegiatan hari ini sudah lumayan baik ya. Walaupun ada beberapa yang masih ngantuk, yang masih lemas, tapi nggak apa-apa. Oke? Nah, selanjutnya kita nyanyi dulu yuk. Biar kita lebih semangat lagi. Nyanyinya nyanyi apa nih? Lagu apa? Mas Maurusna dong, masa yang lain. Siap nyanyi nggak? Siap ya, suaranya keluarin ya. Ya, yang semangat. Pokoknya semuanya dikeluarin. Siap ya? Oke. Ada lagi atau enggak? Lagi dong. Gitu. Siap ya? Suaranya kenceng ah. Kayaknya kurang makan apa? Oke, cukup ya. Nah, sekarang Ibu mau kasih kalian games, yaitu tentang menjodohkan. Ya, di sini Ibu punya beberapa surat, ya, surat. Beberapa asmaul husna kalian boleh tempel dan nanti Ibu tunjuk siapa yang berani, siapa yang bisa menjawab artinya. Oke, untuk kelompok 1 coba siapa yang kira-kira mau? Yo. Hah? Siapa aja ya? Oke, Farhan, boleh Han. Silakan Han, tempel sama kamu Han. Apa Han? Coba kasih tahu dong teman-temannya apa bacanya Han? Lihat dong kan? Silakan tempel, dibuka dulu lemnya. Siap-siap yang Al-Qudus artinya. Siap ya? Oke. Silakan pilih. Oke. Coba dan sekarang bukan yang Al-Qudus nih. Coba Ibu pilih siapa ya? Atala. Oke Atala. Cari arti dari Al-Qudus. Jodohkan. Di sampingnya artinya. Kasih tahu dulu teman-temannya. Benar apa salah? Oke, silakan tempel. Al-Qudus artinya yang maha suci. Oke, untuk kelompok yang kedua, coba Iqbal, silakan maju Iqbal. Iqbal mau pilih apa nih Bal? Silakan dipilih, mau pilih yang mana? Oke, boleh. Kasih teman dulu, kasih tahu teman-teman. Apa itu Al? Oke, silakan tempel.
Di bawahnya nggak apa-apa apa? Oke, yuk kasih tepuk tangan buat semua. Proyeknya yaitu kalian silakan membuat kaligrafi kelompoknya masing-masing sebagus mungkin dan masing-masing buatkan satu asmaul. Nah, oke. Ya, silakan untuk kelompoknya hari ini membuat proyek kaligrafi Asmaul Husna, satu Asmaul Husna beserta apanya? Artinya. Oke, selamat mengerjakan. Sebut
ini kita sama-sama meneladani Asmaul Husna gimana di kehidupan sehari-hari, tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah. Bisa melaksanakan Asmaul Husna di rumah? Bisa mandi di rumah? Makan sendiri di rumah? Makan sendiri di rumah? Untuk sama keluarga? Good job. Nah, untuk minggu depan, jangan lupa nih, materi minggu depan itu yaitu tentang berakhlak dengan Asmaul Husna. Apa? Berakhlak dengan Asmaul Husna. Silakan kalian pelajari untuk minggu depan ya. Nah,